Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, undangan yang disampaikan sebelumnya bahwa hari ini Bapak Ibu kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita untuk lebih mengenal tentang budaya positif di sekolah itu, bagaimana mengembangkannya. Karena kebetulan kami beberapa orang guru di SMK Negeri 3 Bandung mengikuti program guru penggerak, dan kita mendapatkan materi tentang budaya positif yang menurut kita ini sesuatu yang harus sampai kepada seluruh rekan-rekan. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan proses pembelajaran kurikulum merdeka ini supaya lebih optimal lagi buat perkembangan peserta didik. Nah, untuk kegiatan ini, jadi ini adalah bagian dari diseminasi yang kita lakukan terhadap rekan-rekan di sejawat di SMK Negeri 3 Bandung dalam rangka untuk menyampaikan materi-materi yang baik. Nah, untuk hari ini yang akan dibahas itu tentang budaya positif. Sebetulnya budaya positif ini ada terbagi beberapa materi ya. Nah, nanti secara teknis karena ini materinya cukup panjang, disampaikan oleh beberapa orang ya, dengan beberapa orang. Saya nanti akan menyampaikan tentang budaya positif dan relevansinya dengan kebajikan universal. Nanti juga akan disampaikan juga oleh Bu Meida tentang nilai-nilai dan keyakinan yang perlu dibangun di kelas dan di sekolah. Nanti juga ada Pak Dadan berbicara tentang fungsi kontrol. Tadi Bu itu ya udah kontrol tadi, teori kontrol sudah disampaikan oleh Bu Ina ya? Belum ya, nanti Pak Dadan nanti yang akan menyampaikan teori kontrol. Kemudian juga tadi Bu Ina yang bagian menyampaikan tentang teknik restitusi. Jadi ini adalah satu rangkaian tentang bagaimana disiplin positif diterapkan di sekolah dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, untuk kegiatan ini sebetulnya tujuannya adalah tadi pertama sharing tentang apa yang kita peroleh, materi-materi yang sangat bermanfaat ini. Yang kedua adalah berbicara kita di SMK Negeri 3 Bandung agar punya satu kesamaan visi tentang bagaimana kita harus membangun budaya positif di SMK Negeri 3 Bandung. Khususnya mungkin di sini rekan-rekan di sini kan baru bergabung tahun ini di SMK Negeri 3 Bandung. Nanti kita juga akan sedikit mengeksplorasi tentang nilai-nilai apa sih yang sama ini dipegang di SMK Negeri 3 Bandung. Nah, ini sebetulnya materi-materi yang kalau Bapak Ibu kita ingin benar-benar secara lebih optimal lagi dalam rangka menerapkan budaya positif ini yang sampai hari ini kami dapatkan bahwa kita itu jadi paham bedanya disiplin dengan disiplin positif apa. Terus juga kita juga harus merelevansikan disiplin ini dengan kebajikan universal. Nanti kita akan bahas itu. Terus juga nanti kita akan sedikit mengenal tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Teori motivasi ini sangat penting juga karena kadang-kadang kita dalam menghadapi siswa kita harus, namanya guru ya, kita multitasking ya. Jadi kadang-kadang jadi psikolog, kadang-kadang jadi, nah di sini mungkin dengan teori-teori ini kita jadi lebih paham, karena mungkin kan kalau sama ini kita belajar tentang pedagogis gitu ya. Tapi di materi ini kita akan belajar tentang bahwa motivasi manusia itu kenapa sih. Jadi kita kadang-kadang kan ya, contoh sederhana, ada siswa yang rumahnya dekat, ada rumahnya jauh, tapi dua-duanya sama terlambat. Pasti ada motifnya yang berbeda gitu ya. Nah, ini nanti kita juga akan sama-sama bisa mengenal lebih dalam tentang motif anak itu dalam melakukan sesuatu dengan mengenal teori motivasi ini. Terus nanti juga akan disampaikan tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kalau hukuman dan penghargaan ini juga kadang-kadang kita melihat penghargaan lebih baik daripada hukuman. Nah, sebetulnya dalam teori disiplin positif, hukuman dan penghargaan juga ini kadang-kadang berdampaknya hampir sama gitu ya. Ini kita akan dibahas oleh Bu Meida mungkin ya. Terus kita juga berbahas tentang restitusi. Restitusi ini adalah tentang bagaimana memposisikan siswa yang melakukan kesalahan itu bisa kembali lagi ke kelompoknya itu menjadi lebih kuat, bukan sebagai identitas yang gagal. Maksudnya konteksnya misalkan kayak gini, kadang-kadang kita mau siswa terlambat nih. Kalau di SMK 3 kan kalau terlambat
jam 7 gerbang ditutup gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin bagi anak-anak tertentu dia merasa terlambat tuh, jadi akhirnya dia masuk ke kelas itu merasa kurang nyaman atau bagaimana karena dia merasa ya saya salah gitu. Kadang-kadang kenapa seperti itu? Karena dari sini pun sudah ditekankan bahwa kamu salah, kamu siswa yang begini. Intinya membuat siswa itu merasa bahwa semakin sudah jelas salah, tapi identitasnya juga kita tekankan bahwa kamu itu siswa yang gagal gitu. Seakan-akan secara tidak langsung treatment kita membuat siswa merasa seperti itu. Selain itu juga kita nanti akan belajar tentang bagaimana pentingnya kita membangun keyakinan dibandingkan dengan peraturan. Jadi kadang-kadang berbicara disiplin itu sangat berasosiasi dengan peraturan kan ya. Kadang-kadang kita mikirnya kalau disiplin apa? Aturan, hukuman. Nah sebetulnya di disiplin positif itu penekanannya bukanlah ke peraturan tapi kepada keyakinan dan nilai-nilai yang kita bilang bersama. Maksudnya contohnya sederhananya ya sebelum nanti ke materi khususnya. Kadang-kadang kenapa kita sering menyuruh siswa misalkan kamu kalau datang ke kelas itu harusnya mengucapkan salam misal atau ketemu guru mengucapkan salam, tapi ada siswa yang mungkin tidak pernah mengucapkan salam, kita tiba-tiba memarahinya kamu matara begini. Nah tapi kadang-kadang kita harus paham bahwa anak juga kadang-kadang ada anak-anak yang kenapa saya harus seperti itu gitu. Nah ini yang mungkin kita harus menghubungkan itu dengan kadang-kadang peraturan-peraturan ini dibuat ya sekolah dari satu arah ya, biasanya yang namanya peraturan itu biasanya dibuat satu arah. Kalau keyakinan itu biasanya dibuatnya dua arah, dari arah akan yang melaksanakan pemantau dan juga akan yang melaksanakan semuanya. Nah di sini keyakinan kelas ini penting agar anak didik kita itu jadi lebih sadar bahwa kenapa dia menerima konsekuensi ini kalau melakukan ini. Jadi bukan lagi sekedar karena terlambat jadi harus dihukum lari gitu. Itu kan kadang-kadang anak kenapa saya harus dihukum lari? Kenapa saya terlambat jadi nggak boleh masuk lagi gitu. Nah ini yang kita harus bangkitkan itu dan bisa direlevansikan nanti dengan keyakinan kelas. Terus nanti kita juga akan mengenal tentang kebutuhan dasar dunia berkualitas dan 5 posisi kontrol guru. Ini akan disampaikan oleh Pak Dadan. Kalau kebutuhan dasar ini tentang apa yang tadi mendasari seseorang melakukan sesuatu. Dan biasanya tadi contoh kasus kenapa misalkan ada anak-anak tertentu yang misal anak ini kenapa ya dia di kelas itu selalu jadi tidur aja misalkan. Kan itu sesuatu yang umum ya kita temukan. Nah mungkin tadi kita harus kalau dalam disiplin positif kita harus belajar untuk menggali apa yang menyebabkan mereka melakukan itu. Jadi tidak sekedar melihat apa yang di depan mata. Saat ini mereka tidur, kita langsung hukumnya kamu tidur tidak menghormati saya ketika saya mengajar. Kadang-kadang ada kan seperti itu ya guru ya. Padahal mungkin bukan maksudnya dia tertidur. Bisa jadi mungkin semalaman dia membantu orang tuanya dagang di pasar gitu. Nah kadang-kadang kenapa seperti itu? Karena dia mungkin beda dengan keluarga lain gitu. Dia harus melakukan itu. Nah itu kita harus mulai menghubungkan ketika ada sesuatu itu, ini pasti berrelasi dengan kebutuhan-kebutuhan dari siswa ini yang masih belum terpenuhi. Nah kebutuhan apa saja nanti akan dibahas oleh Pak Dadan. Dan terakhir tadi tentang segitiga restitusi tentang teknik bagaimana memposisikan kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran buat siswa. Jangan sampai siswa melakukan kesalahan sudah jelas, tapi dia pun merasa jadi siswa yang gagal. Tadi secara tekniknya tadi dengan menstabilkan identitasnya dulu, bahwa artinya tadi dengan contoh-contoh bahwa ya salah itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Kita juga manusia kan, emang Bapak Ibu tak pernah salah? Pernah kan? Ya, semua orang salah. Tapi kadang-kadang kita merasa, udah kamu tuh salah langsung ya. Nah ini di restitusinya sebetulnya kita diajak untuk menekankan bahwa ya kesalahan itu sesuatu yang wajar, itu bagian dari pembelajaran. Terus setelah itu baru kita menggali kenapa kesalahan itu terjadi. Ketika kesalahan itu sudah tahu terjadi, tetap kita validasi bahwa itu sesuatu yang salah. Tapi jangan sampai kita memvalidasi yang salah dulu tanpa mengetahui kebutuhan mereka itu apa. Jadi artinya mereka itu ketika kita validasi bahwa kamu itu salah, itu mereka sudah tahu sendiri bahwa mereka salah, tapi tidak mereka merasa bahwa sebagai siswa yang gagal. Dan terakhir kita hubungkan dengan keyakinan yang dibangun dalam rangka agar mereka itu menyadari bahwa kesalahan mereka itu kenapa? Tadi karena ada nilai keyakinan yang disepakati itu yang dilanggar.
dan mereka sendiri yang harus mencari solusi untuk mereka. Dan ini konsep utama dari disiplin positif adalah memerdekakan siswa sesuai dengan potensinya, sesuai dengan keberagaman siswa yang berbeda. Tapi di sini kita hubungkan dengan konsep dasar kurikulum merdeka itulah dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap siswa itu berbeda dengan potensinya yang berbeda-beda. Nah, fokus utamanya adalah di pendidikan karakter sebenarnya kalau pendidikan ini. Nah, ini gambaran umum dari apa yang sebetulnya di hari ini kita berkumpul adalah agar kita sama-sama menekankan disiplin positif, karena dengan disiplin positif itu diterapkan bersama, itu akan akan semakin membentuk banyaknya karakter-karakter baik dari siswa. Dan ketika karakter-karakter baik banyak terbangun di lingkungan yang pembelajaran kita, pasti itu akan sangat berpengaruh positif, sehingga muncullah budaya positif di satuan pendidikan. Dan saya pikir kalau di SMK Negeri 3 Bandung juga sebetulnya budaya positif sudah cukup kuat, tapi hal-hal ini akan lebih memperkuat lagi, khususnya bagi kita sebagai guru, untuk lebih merefleksi apa hal-hal yang mungkin bisa kita perbaiki, bisa kita tingkatkan untuk lebih menguatkan karakter peserta didik kita menjadi lebih optimal. Ini mungkin pengantarnya Bapak Ibu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu dari sana? Ini mau ngobrol kan, sharing, diskusi. Silakan kalau mau ditanyain. Bukan lagi kuliah, ini mah sharing. Ada yang ditanyain dulu? Nggak ada? Udah? Nah, kalau nggak ada yang ditanya, saya nanya loh. Nah, sekarang nggak nanya lah gini. Kalau kaitannya dengan kita kan, saya masuk ke materi utama saya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin dari Bapak Ibu dulu nih. Ketika mendengar kata disiplin, dalam pikiran Bapak Ibu itu apa sih? Di pikiran Bapak Ibu, disiplin itu? Coba di siapa aja, siapa? Keharusan, terus aturan, tata tertib, apalagi patuh, taat aturan. Jadi ini sesuatu yang sama ini selalu memang berasosiasi di kepala kita ketika mendengar kata disiplin. Disiplin itu seakan-akan sangat erat bahwa tentang disiplin itu patuh. Sekarang patuhnya pada apa? Tadi kan banyak menyebutkan aturan. Nah, sekarang gini, kalau peraturannya salah, apakah anak itu harus ikut aturan? Tapi kalau aturannya salah, sebetulnya gitu ya, sama ini kita membuat aturan yang ternyata tidak tepat gitu. Sebetulnya kita juga pada akhirnya kepatuhan itu menjadi sesuatu yang mungkin berdampak negatif, bisa jadi kan? Mungkin nggak seperti itu. Mungkin saja. Yang namanya aturan kan kadang-kadang satu arah, kita yang mikirin aturannya harus begini. Pokoknya mah kamu jadi warga sini harus mengikuti aturan ini gitu. Nah, itu kalau disiplin seringkali dihubungkan dengan ini. Tapi kalau kita mau lebih menerapkan disiplin ini dalam konteks pembelajaran di kurikulum merdeka, dalam konteksnya adalah di filosofi Ki Hajar Dewantara, disiplin ini itu akan membangun nantinya itu ke budaya positif. Nah, budaya positifnya dulu ini ya, adalah nilai-nilai. Jadi poinnya sebetulnya yang paling berrelevansi dengan disiplin itu adalah nilai. Jadi kalau mau patuh, sebetulnya patuhnya harusnya kalau pandangan saya ya, harusnya patuhnya adalah terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikannya? Contoh, nilai-nilai yang kita yakini benar dimanapun itu. Contoh apa misalkan? Salam itu artinya saling menghormati kan? Dimanapun sama kan? Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Prancis, sama-sama baik. Kejujuran dimanapun juga sama. Nah, itu maksudnya nilai-nilai itu adalah kita harus relevansikan dengan nilai-nilai yang diyakini semua bahwa itu adalah sesuatu yang punya nilai baik. Nah, budaya positif itu berrelasi dengan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Tapi di sini kita harus mulai, budaya positif harus berrelasi berpihak kepada murid. Kadang-kadang kan mungkin masih banyak juga di kita yang menerapkan disiplin-disiplin yang tidak berpihak pada murid sebetulnya. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah sebetulnya agar siswa ini
sebetulnya seperti konsep dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa kita menuntun siswa tersebut sesuai dengan potensinya. Jadi agar siswa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab. Jadi intinya mereka menjadi diri mereka seutuhnya dengan karakter-karakter baik. Nah, ini contohnya ya, penjelasan tentang budaya positif. Nah, tadi cakupan materinya sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini saya akan tekan ke sini. Disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini betul tadi. Padahal kita selalu berbicara disiplin itu kepatuhan, disiplin kepatuhan. Tapi dalam konteks di Ki Hajar Dewantara, disiplin ini yang diangkat adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin yang munculnya bukan dari pihak eksternal, tapi dari dalam diri sendiri. Seperti Bapak Ibu, kita juga sama semua kan. Bapak Ibu harus pakai kimom. Nah sekarang, apakah Bapak Ibu kalau punya disiplin yang positif, Bapak Ibu perlu kimom? Enggak, saya punya kewajiban, saya punya ngajar jam 7, ngapain saya udah kimom oke dah. Nggak pakai kimom saya mah, kalau bagi saya pribadi, kadang-kadang kimom saya banyak terlambatnya. Bukan terlambat, tapi kadang-kadang datang masuk ke kelas langsung kadang-kadang lupa kimom saya. Nah ini mungkin berlaku juga buat Bapak Ibu, artinya disiplin positif kan tadi bukan karena ada aplikasi yang membuat kita akan dihukum gitu. Itu artinya berarti dalam diri Bapak Ibu kalau sudah seperti itu berarti sudah terbangun disiplin positif di dirinya. Nanti tidak perlu lagi dorongan dari luar, tapi dorongan dari diri kita bahwa kita itu ada nilai-nilai yang harus kita jalankan, bahwa itu nilainya apa, misalnya tadi kewajiban tanggung jawab kita, nilainya adalah tanggung jawab. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini di sini jadi disiplin positif dalam konteks Ki Hajar Dewantara itu adalah kaitannya dengan motivasi yang dari dalam diri. Ini yang membedakan dengan disiplin yang selama ini mungkin kita paham. Dan saya pikir mungkin sama-sama ya, kita juga sama seperti itu. Kadang-kadang kita masih memaksa siswa itu, jadi kita masih berada di luar untuk membuat siswa menjalankan kepatuhan, tapi kita yang mendorong. Nah sebenarnya dalam konteks disiplin positif ini kita akan belajar tentang bagaimana agar siswa patuh tapi munculnya bukan dari eksternal tapi dari dalam diri, begitu. Nah disiplin kadang-kadang kita maknai sebagai bentuk kontrol. Ya tadi kontrol diri. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan ilustrasi kita dalam Kimob ya. Kontrolnya sebenarnya bukan apakah Kimob itu sebagai fungsi kontrol buat kita? Betul. Fungsi kontrol tapi eksternal. Tapi tadi ketika kita sudah memiliki fungsi kontrol yang baik, nggak perlu Kimob. Biasanya itu berrelevansi dengan untuk mencapai satu tujuan mulia pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya seperti tadi, kebajikannya apa? Nilainya adalah tanggung jawab, nilai-nilainya. Yaitu mau tidak mau itulah bentuk disiplin yang ditekankan. Nah kadang-kadang ada beberapa miskonsepsi yang kadang-kadang kita kurang tepat. Artinya dalam artian tadi disiplin ini biasanya berrelasi dengan kontrol kan. Sekarang nih coba Bapak Ibu tangannya diangkatin di kepal. Sekarang kalau Bapak Ibu bayangkan nih, ketika ada di tangan Bapak Ibu itu ada barang yang sangat paling Bapak Ibu berharga. Sekarang berpasangan aja, yang satu di kepal, satu jangan, coba. Ya sebelah ya. Sekarang satu orang coba untuk membuka. Tadi bayangkan, ini di tangan kita itu ada barang yang berharga buat kita. Sekarang yang di luar, yang sebelah yang tidak mengepal, coba paksa tangannya untuk membuka. Coba, bisa kebuka nggak? Susah kan ya Bapak Ibu ya? Tapi apakah bisa dibuka? Bisa saja Bapak Ibu, buka. Tinggal buka kan selesai kan? Beres nggak? Nah kira-kira dalam simulasi barusan apa yang coba saya sampaikan Bapak Ibu? Ada motivasi intrinsik di diri kita, ada juga eksternal. Kaitannya kalau dihubungkan dengan kontrol nih Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dengan kontrol? Ya, mau dari luar mau dari diri. Jadi kalau berbicara di sini kontrol, silakan Pak.
prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini kalau kita intinya dari luar itu tidak bisa apa-apa kalau kitanya tidak mau. Ya sama seperti Bapak Ibu kan, mau sehebatnya orang di luar, kadang-kadang kita banyak lihat motivator atau apapun, begini-begini, kitanya nggak mau ya nggak mau, udah selesai titik gitu, ya kan? Jadi pada prinsipnya sebetulnya selama ini kita juga di dalam simulasi tadi yang sesederhana itu, kita sebetulnya terjebak dalam ilusi-ilusi kontrol. Nah ini di teori ada teorinya sebenarnya, teorinya dari William Glasser ya. Ini ada teori yang kalau direlevansikan dalam aktivitas sehari-hari seperti ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang di kelas, kamu mah gini. Oh iya Bu, saya gini. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa sebetulnya apakah murid itu nurut kepada kita? Bukan, tapi muridnya memang yang ingin menuruti kita gitu. Bukan kita yang membuat murid tersebut menjadi nuruti kita gitu. Bisa dipahami ya maksudnya. Itu ada ilusi yang kedua. Kadang-kadang kita juga bahwa kamu teh harusnya, kadang-kadang ya ada motivasi penguatan seakan-akan karena kamu sering didorong oleh kita, akhirnya dia jadi baik gitu. Padahal belum tentu juga. Ya itu pada prinsipnya dari dirinya sendiri. Tong jauh-jauh Bapak Ibu yang di sekolah, di rumah Bapak Ibu kan punya anak ya. Ya sama, punya anak juga kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang-kadang anak teh gimana tapi seakan-akan itu teh tuh kan dari kieukeun mah nurut, padahal bukan nurut sebenarnya mah. Iya. Kadang dianya udah capek atau udah kadang-kadang ya, bukan karena kitanya sebetulnya, tapi kita juga bisa jadi kita berhasil mendorong anak tersebut menyadari bahwa itu misalkan kurang baik atau apa, jadi dia akhirnya bukan menurutnya, tapi keberhasilan kita bukan membuat dia mengikuti kita, tapi berhasil kita membuat dia memahami bahwa itu disadari oleh dirinya memang tidak boleh dilakukan atau apapun. Ilusi juga kadang-kadang ada ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa ketika kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kayak gini misalkan atau sing nyaah lah kayak ibu, misalnya sing nyaah ka bapak ya. Terus kamu teh tong kitu-kitu wae kiki. Jadi seakan-akan si anak itu pada akhirnya merasa bersalah. Kadang-kadang anak tersebut mungkin betul, mungkin jadi lebih baik. Tapi apakah itu karena faktor kita? Itu ilusi sebetulnya. Pada prinsipnya dia, ya udahlah saya menghormati. Apakah dia akan terus melaksanakan itu? Belum tentu juga. Mungkin di depan kita karena menghormati dan rasa bersalah kepada kita, tapi di luar, dan itu mungkin banyak kasus yang terjadi kalau di kelas itu kayak gitu kan. Kadang-kadang anak kalau pelajarannya saya meureun masuk bager, pas pelajaran ibu tidak pernah ada gitu. Nah itu biasanya ya karena tadi ada ilusi-ilusi yang seakan-akan kalau saya mau ngomong ada anak eta mah nurut ka saya mah ya, tapi itu karena tadi sebetulnya ada fungsi kontrol yang kita ada ilusi yang di diri kita yang sebenarnya selama ini tidak kita sadari. Dan ada ilusi juga bahwa kita memiliki hak untuk memaksa sebagai orang dewasa kepada anak-anak. Padahal anak-anak juga punya keinginan sendiri, motivasi sendiri. Ya, mereka punya pemikiran sendiri. Kadang-kadang kitanya yang merasa, kamu mau budak ini cicing weh. Padahal mah ya sekecil-kecilnya anak kita juga punya hak, punya keinginan gitu. Nah, ini mungkin dari sini saya sih ingin mengajak sama-sama kita belajar bahwa menyadari, merefleksi ke diri kita. Apakah selama ini kita itu sudah menjalankan fungsi kontrol ini? Apakah bentuknya itu terjebak di ilusi tadi atau tidak? Kira-kira saya yakin, kalau bagi saya pribadi ya setelah ini, nyanya saya tuh kadang-kadang budak tuh jadi nurut. Ya ini sebetulnya ini untuk refleksi kita, dan harapannya dengan pemahamannya kita jadi lebih sadar bahwa sebenarnya untuk menggerakkan anak itu tadi kita harus menggerakkan dirinya, bukan dengan cara kita sebagai mau dengan cara keras, mau cara lembut, tapi harus dari dirinya. Nah, tadi saya juga menyampaikan, jadi bagaimana sih nilai-nilai disiplin yang positif itu seperti apa sih? Disiplin positif itu adalah tadi ketika siswa berkembang karakter baiknya, dan ukuran karakter baik itu indikatornya itu adalah anak ketika ini kita relasikan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal? Ya ini nilai itu adalah
kalau di teorinya ya, ini bisa dibaca lah gampang intinya. Nilai kebijakan universal ini hanya untuk biar kita lebih paham tentang teori. Nilai kebajikan itu adalah sesuatu yang kita sepakati dimanapun. Ya kan kita sepakat ya bahwa yang namanya mencuri barang itu adalah sesuatu yang jelek. Apakah di India sama? Ya sama. Intinya ini adalah sesuatu yang nilai kebajikan itu pasti standar di mana saja. Terus nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi intinya nilai kebajikan ini pasti akan berhubungan dengan motivasi seseorang melakukan sesuatu. Karena seseorang melakukan sesuatu pasti dia terdorong dengan nilai-nilai tadi, misalkan Bapak Ibu sering terlambat misalkan akan merasa malu. Kenapa? Ya tadi, karena kita merasa melanggar suatu nilai, ya. Terus di sini bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Terus di sini akan, kalau kita hubungannya dengan teori kontrol tadi, dengan disiplin positif tadi, ketika kita ingin mendorong seorang murid itu akan lebih baik kita dorong dari dirinya, tapi yang paling mudah adalah dengan mereka merelasikannya kepada nilai-nilai. Dalam hal ini artinya kita tidak lagi selalu berfokus ke peraturan. Kadang-kadang kan terlalu apa ya, kita terlalu diam di permukaan bahwa anak harus datang tepat waktu. Anak datang, kamu datang terlambat. Tapi fokus kita itu sebetulnya bukan ke tepat waktunya, tapi agar anak harus sadar dia sebenarnya ketika sering terlambat itu dia akan nilai-nilai kebajikan apa yang sebetulnya yang dia sering langgar, sehingga dia sadar bahwa oh ternyata misalkan tadi nilainya disiplin gitu ya. Kan kalau bicara kita harus sepakat kan sama bahwa dimanapun, di Jepang udah disiplin, dimanapun harus disiplin kan. Nah ini yang harus ditekankan, jadi sehingga siswa itu sadar bahwa dia melakukan sesuatu. Kenapa kita memberikan konsekuensi ketika siswa tidak datang tepat waktu? Karena untuk melatih dia membiasakan diri dengan menjalankan keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan kebajikan universal. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Nanti secara teknis ini kan kalau saya mungkin pondasi aja pengantar menuju materi-materi lainnya. Nanti untuk materi lainnya akan disampaikan secara lebih teknis lagi oleh Bu Maida, Pak Dadan, dan Bu Ina ya. Terakhir sebelum saya sudahi, ini saya akan menunjukkan ini ada nilai kebajikan universal itu, ini contohnya ya. Nilai kebajikan universal itu kalau dalam kurikulum Merdeka ini kita ditekankan sekarang itu menjadi menggunakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, karena sebetulnya adalah untuk menekankan kepada karakter sebetulnya. Dan untuk pedoman pada saat ini sudah diberikan, pedomannya adalah profil pelajar Pancasila. Makanya memang fokuskan untuk membuat siswa itu memiliki imtak, ya, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kalau yang pedomannya ini di menurut di pegangan tujuan pendidikan kita. Tapi di lembaga-lembaga lain juga banyak yang namanya kebajikan universal ini. Contohnya ini kan peduli, penalaan, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai yang kita sepakati sebagai kebajikan universal. Dan ini mungkin tidak mengenal suku, agama, ras, dan sebagainya. Yang namanya nilai ini berlaku dimanapun. Nah ini beberapa contohnya. Terus nanti dengan pengantar ini sebetulnya nanti secara teknis juga Bapak Ibu akan diminta untuk menyusun, Bapak Ibu dengan gambaran seperti ini sebagai bagian dari warga SMK 3 pasti ingin memberikan sesuatu kepada SMK 3. Dalam hal ini mungkin berkontribusi untuk membentuk karakter peserta didik yang unggul kan sesuai dengan visi misi SMK 3. Udah hafal belum visinya? Masa belum hafal? Berkarakter dites. Visi SMK 3 masa belum? Pertama masuk itu harus tahu visinya apa kan Bapak Ibu. Kita mau ngapain SMK Negeri 3 Bandung, walaupun sudah berapa lama bergabung? Ya, 1 minggu itu baca menghafalkan visi itu butuh 10 menit selesai hafal. Ya nggak apa-apa ya. Ini maksud saya, ini penting ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu visi SMK Negeri 3 Bandung. Kalau
kalau Bapak Ibu mah saya maklumi tidak hafal visi SMK Negeri 3 Bandung karena baru 1 minggu. Tapi kalau Pak Nandi, Bu Maida atau rekan-rekan yang lain itu di sini wajib, karena di sini memang visi juga dibangun bukan dari top down, tapi kita sama-sama semuanya merancang visi ini. Apa coba visi SMK 3? Ya, jadi kalau hal SMK 3 visinya cuma tadi menciptakan generasi unggul, udah titik sebetulnya. Nah, tapi dibatasi generasi unggulnya itu dengan tadi, 1 yang berkarakter, 2 yang siap kerja, yang ketiga adalah yang berdaya saing global. Nah, ini kan sebetulnya relevan dengan apa yang visi SMK Negeri 3 Bandung. Dan visi itu merupakan gabungan dari visi-visi seluruh warga SMK Negeri 3 Bandung. Ini visi yang kita buat, yang di SMK Negeri 3 Bandung itu, ini dibuat dari gabungan visinya. Ada yang pingin ini ternyata ini mah berkarakter aja udah satu. Turunkan ke visi dan tujuan dan sebagainya. Dan mungkin tadi penekanan unggul itu kan pertama dari karakter. Karena kita SMK ditekankan tadi siap kerja, dan karena kita di era globalisasi maka harus punya daya saing global. Tapi yang pertama itu semua harus dibangun dengan karakter, dan karakter-karakter ini selalu berrelevansi dengan nilai-nilai budaya. Nah, nanti Bapak Ibu pasti akan diminta kira-kira dalam bayangan Bapak Ibu, murid SMK 3, dalam bayangan Bapak Ibu, saya ingin memberikan kontribusi untuk membangun nilai apa di siswa kita. Nah, berkarakter itu banyak kan? Ya contoh mungkin kalau bagi saya mah bikin anak-anak peserta didik saya itu adalah anak-anak yang bertanggung jawab atau punya wawasan yang luas juga, atau punya ya pasti kan setiap orang punya mimpinya sendiri ya. Bapak kan sama ya, ketika sebagai guru agama pasti suami misi pingin anak-anak yang berkarakter baik itu seperti apa. Ibu juga sama kan? Pasti dengan caranya masing-masing. Nah, nanti ini semua yang akan menjadi satu kesatuan mimpi-mimpi kita, visi-visi kita itu yang akan nanti mewujudkan visi SMK Negeri 3 Bandung. Dan saya pikir semuanya dengan wadah visi SMK Negeri 3 Bandung. Tadi sekali lagi coba dites. Siapa yang apa? Coba Windy. Bu Windy. Ayo. Tadi cuma satu aja. Menciptakan generasi unggul yang berkarakter. 5 menit tuh ngapal kena, udah sebentar. Nggak butuh seminggu untuk menghafalkan visi. Kecuali Bapak Ibu ditanya dengan visi, misi, dan tujuan. Nah, udah. Cuma menciptakan generasi unggul, udah. Nah, yang berkarakter, siap kerja, dan berdaya saing global. Ya ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu baru bergabung di SMK Negeri 3 Bandung dalam seminggu ini, saya tadi menanyakan visi dan belum tahu semua, ya itu wajar. Tapi per hari ini kita harus sama-sama memahami visi SMK Negeri 3 Bandung, karena itu adalah landasan kita semua bekerja di SMK Negeri 3 Bandung adalah tadi untuk mencapai visi tersebut. Itu visi bersama, visi organisasi yang harus jadi pegangan kita untuk aktivitas kita sebagai guru di sini. Sampai sana ada yang mau tanyakan? Sampai sharing aja ini mah. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada? Saya mah sedang membangun disiplin positif, membangkitkan diri masing-masing, nggak akan dari faktor eksternal. Mangga Pak. Ya, jadi pada prinsipnya kalau ini pertanyaannya lah bagaimana ya. Kalau bagaimana sebetulnya harus dijawab bagaimana. Nanti langkahnya saya sebetulnya bisa menjawabnya, tapi itu bagiannya nanti dijawabnya oleh Bu Maida ataupun Pak Dadan karena itu memang sangat teknis. Tapi prinsipnya kalau di bagian saya, karena kaitannya dengan tadi ya tentang memotivasi, intinya pertama bagaimana untuk membangkitkan itu, kita mulai merubah sudut pandang kita tentang kontrol ini. Jadi ilusi kita itu, kita harus sadari bahwa kita itu terjebak di ilusi bahwa kita sebagai guru itu seakan-akan yang punya kuasa untuk membuat siswa nurut, patuh.
Ya kita dulu harus dari sadar dulu dari sana. Terus yang keduanya adalah kita mulai membiasakan diri untuk menghubungkan sesuatu tindakan siswa itu ketika kita ingin membangkitkan motivasi dirinya, kita jangan menekankan kepada peraturan, tapi membuat siswa tahu bahwa kenapa peraturan itu dibuat, hubungannya dengan keyakinan apa. Dan ini mungkin butuh proses kesabaran. Saya pribadi ya kadang-kadang ya gitu, pokoknya budak teh, kamu teh lagi ngapain gini, misalkan ya jawaban budak. Kan kalau teorinya kalau kita ingin membangkitkan kesadaran dirinya itu adalah kita harus tadi mengumpulkan keyakinan, kita harus menggali dulu kebutuhannya. Kadang-kadang kitanya tidak sabar. Nah ini yang mungkin harus kita latih, kita biasakan diri. Nah kalau dari saya mungkin pengantar, tapi ini hanya pengantar saja ya. Kalau pertanyaan Bapak tadi hanya itu yang bisa saya jawab. Nanti sisanya akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya tentang tadi ya, ada sebenarnya salah satunya restitusi. Terus juga ada juga tadi bagaimana kita menerapkan peran kontrol kita dan bagaimana kita untuk menjalankan fungsi kontrol yang paling pas untuk siswa. Nah pertanyaannya nanti mungkin akan dijawab lebih jelas. Nah sementara itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan diskusi lagi secara lebih praktis ya. Ini kan di hari ini hanya lebih kita brainstorming aja tentang wawasan. Tapi nanti kita akan mendalami dalam aktivitas lainnya yang pasti Bapak Ibu masih punya banyak aktivitas ya, walaupun tidak berbarengan karena tadi dengan segala kegiatan yang berbentrokan, tapi nanti akan ada aktivitas pendalamannya yang secara khusus. Demikian mungkin Bapak Ibu dari saya, khususnya tentang disiplin positif dan relasinya dengan kebajikan universal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sesuatu yang menambah kita lebih wawasannya dalam hal untuk merefleksi diri kita, apakah kita sudah berperan sebagai guru yang sesuai yang kita inginkan, apakah kita sudah berperan sebagai guru yang memang membangkitkan potensi siswa. Kita sama-sama berefleksi. Itu saja, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu masih ada tenaga. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat di sini. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari Pak Julius Maulana, yaitu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita, Bapak Ibu, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, kita itu guru itu harus bisa menuntun, bukan menuntut ya. Jadi beda sedikit tapi artinya jauh sekali antara menuntut dan menuntun. Karena kita menuntun siswa, maka kita itu harus mengenal siswa ini motivasinya apa sih? Ya. Jadi kenapa kalau misalkan kita menemukan siswa itu kan individu yang sangat unik ya, dengan beragam macam karakternya yang dia bawa dari rumah datang ke sekolah itu kan sangat beragam sekali. Jadi kita harus bisa mengenali satu persatu, kenapa nih murid ini bersikap seperti ini, kenapa murid ini seperti ini. Kan tadi ada pertanyaan juga ya, berkaitan dengan bagaimana caranya kita tadi singkat sama Pak Dudu disampaikan tentang kebutuhan. Jadi setiap siswa itu unik dan mereka itu pasti punya kebutuhan apa yang mungkin belum dia cukupi. Nah, kalau di sini kita akan belajar tentang 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosson ini seringkali dibahas ketika kita mempelajari tentang disiplin-disiplin positif. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu sama siswa yang ada raganya di kelas, tapi pikirannya nggak tahu kemana. Jadi ketika ditanya, kamu kenapa sekolah? Ya karena disuruh orang tua. Atau mungkin ketemu sama siswa yang di jurusan, kenapa kamu masuk jurusan ini? Karena disuruh orang tua. Kalau tidak nanti saya nggak disekolahin.
Kalau tidak nanti orang tua saya marah. Kalau tidak nanti saya disalahkan sama orang tua. Itu berarti motivasi dia adalah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Seperti itu. Dan ini adalah motivasi paling rendah, Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini memang selevel lebih, tingkatannya lebih tinggi. Jadi kenapa mungkin siswa datang ke sekolah, menunjukkan aktualisasi, Bu mau dibawain tidak tasnya, Ibu mau apa? Tapi ada udang di balik batu. Hanya ingin misalnya, Ida kamu mah baik, kamu mah pinter. Biasanya kan kita seperti itu ya, mengapresiasi gitu. Tapi kadang-kadang siswa itu ada sebatas cari muka. Nah kenapa cari muka? Biasanya adalah karena dia ada kebutuhan yang kurang. Nanti kalau kebutuhan sama Pak Dadan, ada kebutuhan yang kurang, misalnya apa, di rumahnya orang tuanya kasar, nggak ada waktu untuk hanya sekedar menyapa di WA atau apa, kamu lagi apa, kamu gimana. Jadi dia itu caper ke kita, ke gurunya. Yang mana kita anak itu di sekolah kan lebih lama sama kita Bu dibandingkan di rumah. Di rumah lama tapi tidur kan, tidak ada aktivitas. Interaksi kebanyakan di sekolah. Nah disitulah kita harus bisa memahami siswa ini motivasinya apa. Gitu. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap anak karena individu itu kan punya kodratnya masing-masing, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar juga ya. Kodrat alam itu biasanya dibentuk karena lingkungan keluarga, lingkungan rumah dan lain sebagainya, dan itu bisa membentuk motivasi anaknya juga. Jadi kalau misalkan dia sudah mengenal nilai-nilai kebajikan dalam dirinya dan dia memiliki, saya yakin dari mungkin kita sekarang SMK, dari dia di rumah, kemudian mulai ke sekolah sampai dia SMP masuk ke SMK, itu pasti dia sudah punya nilai-nilai sendiri. Nah inilah tugas kita Ibu Bapak untuk bisa membangkitkan nih nilai-nilai yang bisa mereka percayai. Dan ini juga tentu saja harus sama kita dibimbing seperti itu. Ya, jadi kita sebagai guru pada intinya harus mengenal 3 motivasi perilaku manusia, yang mana pasti siswa pun pasti akan mempunyai motivasi-motivasi seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita mengenal hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu yang sering ketemu sama siswa dengan beraneka ragam karakteristiknya, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah memberikan hukuman atau penghargaan. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Ibu yang mungkin boleh mengacungkan tangan. Ibu pernah memberikan hukuman tidak sama siswa? Ibu, dengan Ibu Sally ya. Bu Sally pernah ngasih hukuman sama siswa? Hukuman seperti apa Bu, kalau boleh tahu? Ya, tunggu di luar ya Bu ya. Itu menurut Ibu adalah hukuman. Nah, itu dari kacamata Ibu. Ibu setelah mengeluarkan siswa di luar gitu ya, bagaimana perasaan Ibu? Ada rasa nyesek gitu ya Bu ya, aduh kenapa saya harus keluarin gitu ya, rasa bersalah setelahnya. Mungkin ketika itu ya udah lega aja nih anak keluar deh, biar kita bisa ngajar lagi. Tapi setelahnya ada efek belakangnya yaitu rasa bersalah. Sekarang kita flashback ke belakang. Boleh acungkan tangannya juga Bapak atau Ibu. Ketika menjadi siswa pernah kena hukuman nggak? Pernah. Ibu kena hukuman apa Bu waktu dulu? Ya. Karena terlambat, habis istirahat. Iya. Pelajaran fisika terlambat. Iya. Ibu suruh berdiri di kelas. Karena terlambat masuk, disuruh berdiri di depan kelas. Ada lagi yang lebih ekstrim gitu? Dulu sama pas SMP. Iya. Dulu tuh zamannya itu, jadi zaman dulu saya SMP itu kalau pakai kaos kaki tidak boleh di dalam, tidak boleh tak dengan sepatu. Iya. Harus tinggi ya Bu ya, betul. Karena pada waktu itu zamannya itu kaos kaki itu harus ke dalam di belakang. Iya. Dingin kan ya. Iya. Jadi saya pakai kaos kaki di dalam, akhirnya sama guru piket. Iya, betul. Dengan Pak Amir, saya masih ingat dia itu mukul saya
Oh iya, iya betul. Sampai sekarang saya selalu ceritakan Iya, itu saya guru kelas saya dicepret gitu ya Bu ya, kalau Sunda mah ya. Iya. sama dengan Masih terasa Bu perihnya sampai sekarang? Nah, ada kenangan membekas dan saya yakin tentu saja Bapak Ibu sebagai guru pasti tidak mau dikenang sebagai guru yang seperti Pak Amir itu. Punten Bapak Ibu, saya juga dulu galaknya luar biasa. Boleh ditanya deh sama siswa-siswa saya dulu. Kenapa? Karena laki-laki Bu, saya tidak mau dilecehkan sama anak laki-laki, nggak mau karena dulu saya mengajar di STM ya Bu ya, SMK Teknik. Jadi kebanyakan laki-laki. Jadi ketika saya pindah ke sini saya kena kultur shock juga gitu ya. Di SMK 3 ini banyak sekali kultur shock yang saya rasakan. Terutama itu. Hal yang membuat saya berubah adalah ketika saya merasakan saya nyesel udah melakukan itu. Saya berusaha untuk nggak fisik lagi gitu Bu. Kayak ngegulung buku saya pukul karena mereka nggak mau ngerjain tugas. Nah itu sudah saya hindari sekarang. Bahkan setelah saya mempelajari gitu ya Bu ya, materi ini, saya semakin berubah. Saya semakin berusaha untuk menjadi guru yang memang siswa itu inginkan dan harapkan. Ya, yang tentunya yang kalau dari ini sesuai juga dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jadi kadang-kadang gimana mood gurunya? Pernah saya teman kesiangan, lari cuma 1 keliling karena gurunya mau rapat. Ketika saya kesiangan karena gurunya lagi nyantai, 5 keliling. Hah? Nah teman saya kemarin cuma sekeliling, Aisyah sekarang saya 5 keliling. Nah itu kan gimana moodnya? Jadi hukuman itu tidak baik karena itu sifatnya sangat tidak terencana. Dan itu satu arah, hanya muncul dari gurunya saja. Sedangkan konsekuensi itu biasanya sudah terencana Bapak Ibu. Jadi sudah direncanakan, seperti ibu mengeluarkan siswa keluar, itu sebetulnya bisa jadi tidak hukuman. Kalau sudah dikomunikasikan, seperti itu. Baik. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi, ini tadi kita pelajari. Saya mau tanya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, terbayang sama Bapak Ibu, karena mengobrol dengan teman, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena hukuman itu selain tidak terencana juga sifatnya menyakiti dan efek panjangnya akan benci sama gurunya. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Dan terakhir membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Jadi biasanya hukuman itu nggak ada korelasinya sama kesalahan. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya ada hukuman. Seperti itu. Ada hubungannya. Udah beribet ya. Baik. Hukuman dan penghargaan. Reward and punishment. Ternyata kalau punishment tadi sudah kita bahas. Kalau yang penghargaan ternyata kita tuh sering-sering memberikan penghargaan kepada anak juga itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi kita sering misalnya siapa yang sudah selesai boleh pulang duluan. Itu tidak baik karena merusak konsentrasi anak, merusak kreativitas yang asalnya anak sedang menulis rapi. Silahkan yang sudah selesai boleh pulang. Jadi kerusuhan ya kan, buru-buru. Itu jadi merusak. Jadi hukuman dan penghargaan itu harusnya kalau untuk penghargaan tentu saja harus kita berikan sesuai dengan porsinya. Jadi kalau terlalu sering itu juga tidak baik ya. Jadi memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman karena sifat jangka panjangnya, yang saya bicara ini jangka panjang ya, jangka panjangnya anak motivasinya jadi kurang. Jadi nanti tergantung sama hadiah yang ibu saya berikan, tergantung dari apa yang Bu Dewi berikan. Yang selesai duluan dapat plus, yang ini dan dapat plus. Nah seperti itu. Penghargaan, jangka pendeknya anak nurut Bu. Siapa yang udah selesai? Wah cepet ngerjain, aktif, sesuai harapan ibu. Tapi jangka panjangnya anak jadi ketergantungan. Baik tidak seperti itu? Kurang baik. Tapi kalau ibu sekali-kali waktu untuk menyemarakan kelas itu boleh. Tapi kalau setiap pertemuan seperti itu juga tidak baik. Kemudian ya penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, jadi sirik-sirik ya. Itu mah anak kesayangan Bu Dewi, itu mah anak kesayangan Bu Seli, itu mah anak kesayangan Bu Putri. Jadi nggak baik. Kemudian mengurangi ketepatan karena fokusnya pada hadiah.
kemudian menurunkan kualitas dan kreativitas, serta penghargaan itu sifatnya menghukum. Baik, lalu solusinya bagi kita apa? Ketika kita menemukan anak dengan sebuah permasalahan. Nah, yang akan jadi solusi adalah restitusi. Apa Bapak Ibu? Restitusi. Yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ketika anak merasa ketika kita menemukan anak dengan sebuah permasalahan, kita nggak buru-buru judge, kita tidak terburu-buru memberikan hukuman, tetapi kita itu harus mengenal anak lebih dekat. Dengan cara apa? Namanya nanti ada tahapan-tahapannya, kita validasi tindakan. Mohon maaf, kita identifikasi dulu perilakunya. Nah, itu di anak dengan segitiga restitusi nanti yang akan disampaikan Ibu Rina, itu kita itu ngasih tahu dulu sama anak, oke, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Kemudian kenapa? Kita harus kenali dulu, kenapa kamu melakukan itu? Anak pasti punya alasan, Ibu Bapak. Meskipun saya juga saya petugas piket, 1001 alasan pasti bisa dibuat. Tapi rasanya kalau saya bilang, saya tidak mau dengan alasan kamu. Nah, itu bukan guru yang baik. Alasan apapun, kita terima aja. Kesiangan karena bangunnya kesiangan Bu, ada alasan lain minggu kemarin sama. Saya ini Bu, bannya bocor. Ada alasan lain, minggu kemarinnya sudah pernah seperti itu. Kenapa tidak diperbaiki? Dan terakhir kita harus menanyakan namanya keyakinan. Keyakinan anak itu apa? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi Pak Dudu sampaikan. Kemudian ciri-cirinya adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya kalau sudah terlambat, pelajari, jangan sampai terlambat lagi. Dan restitusi itu Ibu Bapak, solusinya bukan dari kita, tapi dari siapa? Dari anak, dari siswa. Jadi kita tanyakan lagi ke anak, tawarkan lagi, karena restitusi ini tidak memaksa. Kalau misalnya tadi motivasi itu kan Ibu Bapak juga pasti sudah tahu, ada motivasi intrinsik dalam diri dan ada motivasi ekstrinsik, ya, internal, eksternal. Motivasi eksternal itu seperti tadi, hukuman, penghargaan itu kan dari eksternal. Tapi kalau restitusi itu internal. Kamu kesiangan hari ini, apa yang mau kamu perbaiki? Jadi dari anak Bu. Kalau dari anak, kamu yang bilang, ya kamu dong yang harus melaksanakan. Kita hanya memantau dan menuntun saja. Jadi itulah restitusi. Restitusi ini adalah solusi Bapak Ibu dari permasalahan kita, supaya kita tidak menjadi guru yang penghukum, supaya kita juga tidak menjadi guru yang terlalu banyak memberikan penghargaan dan juga memberikan konsekuensi yang mungkin juga anak kurang nyaman. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat keyakinan kelas mungkin di sekolahnya dulu? Belum, baiklah. Berarti materi ini cocok ya, insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya sampaikan singkat saja. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas dan juga berbeda dengan kesepakatan kelas. Kita kan seringnya Bu, kalau bikin kesepakatan saya yakin semua pasti sudah membuat kesepakatan. Tapi keyakinan kelas berbeda. Biasanya sih kalau keyakinan kelas itu sama wali kelas gitu. Nah, kan kita tidak tahu ya apakah kita tahun depan jadi wali kelas, tentu kita harus membuat keyakinan kelas ini. Saya mau bertanya sama Ibu, mengapa ketika Ibu Bapak mengetahui ada peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, itu Bapak Ibu pakai? Kenapa? Untuk keselamatan, takut ditilang, apalagi? Ikut peraturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker di rumah sakit atau di vaskes? Takut kena virus, keselamatan juga, kesehatan juga. Nah, itulah semua namanya nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu yakini. Jadi ketika Ibu menggunakan helm, bukan karena takut polisi, dan saya mah dari sini
ke depan juga pakai helm, itu untuk keselamatan, bukan takut polisi. Punten nih, komplek mana kan besar gitu ya, dari satu tempat ke tempat itu pakai motor, gak pakai helm. Nah itu berarti dia nggak memiliki nilai kebajikan. Tapi kalau misalkan dia pakai helm, berarti dia meyakini ada nilai kebajikan dalam dirinya. Supaya apa? Supaya selamat. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu beda sama peraturan. Kalau keyakinan itu pasti diyakini, Bu. Ya, tapi kan pasti ada proses, pasti ada waktunya. Kalau peraturan itu biasanya cenderung dilanggar. Karena kalimat-kalimatnya negatif. Iya kan? Dilarang, jangan buang sampah di sini. Rasanya pengen gitu buang sampah anak tuh. Ngajakeun. Tapi kalau keyakinan itu berbeda. Kalau keyakinan biasanya cenderung lebih cepat diyakini. Saya beri peraturan nih. Kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya apa? Boleh disiplin, bertanggung jawab, jika dilarang mengganggu orang lain, toleransi, saling menghargai, menghormati, empati, kemudian dilarang datang terlambat, disiplin. Seperti itulah, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, itulah nilai-nilai kebajikan. Untuk membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, kalau tadinya saya mau melakukan sebuah simulasi, tapi karena waktu jadi saya sampaikan saja bahwa peraturan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih teknis. Kalau nilai kebajikan itu tadi Pak Dudu sampaikan apa? Sifatnya universal dan juga lebih luas, ya. Jadi kalau peraturan itu lebih teknis. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi sudah disampaikan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif biar anak itu afirmasinya juga positif, bukan negatif. Kalau negatif cenderung pengen dilanggar. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, 5 cukup. Kayak BUMN, berakhlak gitu ya. Nah itu kan mudah diingatnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi, mana sih? Nah untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah menggali dulu peraturan. Apa sih peraturan di sekolah kita? Dari situ Bu, jadi ketika Ibu datang ke kelas, anak-anak hari ini kita mau bikin keyakinan kelas, udah tahu belum? Belum Bu, kasih tahu dulu tujuan kita bikin keyakinan kelas itu apa. Kemudian yuk saya bagi kertas satu, tulis peraturan sekolah apa saja, kan nanti random tuh Bu, ya curah pendapat dari anak-anak, Ibu tampung. Lalu Ibu satu-satukan, oh ini Ibu kan sudah tahu ya, ini tentang disiplin, ini tentang apa, pisah-pisahkan. Dari kalimat-kalimat negatif yang anak muncul, saya yakin pasti dilarang datang terlambat, dilarang merusak fasilitas sekolah, mengerjakan tugas harus tepat waktu, misalnya seperti itu. Itu kan teknis ya Bu ya. Nah, nanti dari situ kita rubah ke kalimat positif, biar anak tuh tahu bahwa tujuan peraturan itu sebetulnya baik, sebetulnya positif. Kemudian barulah kita menyarikan peraturan-peraturan yang tadi kepada nilai-nilai kebajikan. Seperti yang tadi kita buat Ibu Bapak. Peraturannya apa, nilai kebajikannya apa. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti, tidak tampak seperti, atau tugas kelas saya, tugas kelas kamu, tugas saya, tugas kamu, itu boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau di SD sih saya rasa itu penting untuk dilakukan. Karena anak SD kadang-kadang belum bisa menginterpretasikan nilai kebajikan ataupun peraturan-peraturan. Tapi kalau anak SMK saya rasa itu pasti sudah paham. Tapi kalaupun mau silahkan Bapak Ibu dilakukan. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas. Kenapa ditempel? Supaya anak ingat. Dan kalau misalnya nanti kita melaksanakan segitiga restitusi, kan kita identifikasi dulu kesalahan, kemudian kita validasi tindakan salah, terakhir kita nanyain keyakinan. Keyakinan kelas kamu apa? Keyakinan sekolah kamu apa? Yang kamu langgar nih keyakinan apa? Datang terlambat. Saya nggak disiplin Bu. Kalau kamu tidak disiplin berarti apa yang harus kamu perbaiki? Kedisiplinan Bu. Oke. Kalau kamu merasa tidak disiplin, hal apa yang akan kamu lakukan sekarang?
karena saya terlambat pelajaran ibu 10 menit, maka nanti 10 menit istirahat saya nggak akan jajan bu, saya mau baca pelajaran ibu. Nah anak kan lega bu. Kalau restitusi itu bikin kitanya lega, gurunya lega, anaknya lega. Bu punten, kalau saya ngerusakin handphone ibu, terus saya nanya, pecah misalnya, bu saya perbaiki ya ini LCD-nya. Gak usah Bu Maida, gak usah. Ibunya kesel karena ini handphone rusak, sayanya juga mau ngegantiin, gak boleh. Kan saya jadi punya rasa bersalah berkepanjangan kan Bu. Tapi kalau kata ibu, ya udah tuh Bu Maida, yuk kita ke BEC, kita perbaiki sama-sama. Enak nggak Bu? Enak kan? Nah restitusi itu maka kita sebut sebagai solusi. Dan untuk membentuk segitiga restitusi itu kita tentu saja harus membuat keyakinan kelas. Maka nanti tugas kita ke depannya harus membuat keyakinan kelas, dan rencana kami para CGP nanti di tahun ajaran baru akan menyusun keyakinan sekolah bersama. Dengan siapa? Tentunya dengan Bapak Ibu guru. Kalau keyakinan kelas sama siswa, wali kelas dengan siswa. Kalau wali kelasnya belum Bu, Ibu mau bikin aja Bu, nggak apa-apa. Nanti keyakinan kelasnya, wali kelasnya nggak akan marah kok, kok Bu Dewi bikinin keyakinan kelas, nggak akan marah. Ya udah, alhamdulillah kalau ada yang sudah membuat, kan kita yakini bersama. Kesepakatan kelas tentunya pelajaran saya, pelajaran Bu Dewi, Bu Sela, dan yang lainnya pasti berbeda-beda, ya kan? Untuk kesepakatannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sampai ini. Oke, untuk kebutuhan dasar nanti sama Pak Dadan. Untuk materi yang sudah saya sampaikan, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Boleh Bu? Betul. Ya. Betul. Ketika saya menerangkan materi itu mereka biar fokus. Jadi Ya. selalu dia Ya. Betul. Iya. Sebetulnya Bu, seperti yang tadi saya sampaikan di sini, pengaruhnya penghargaan itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Ketika jangka pendek itu pasti anak itu mengikuti apa yang kita mau Bu. Yang sudah selesai boleh pulang, pasti anak cepet ngerjain. Yang bisa jawab, silahkan acungkan tangan, nanti dapat nilai plus. Oke Bu, ketika misalnya itu berjalan jangka pendek ya Bu ya, anak ngikutin. Tapi jangka panjang Ibu punten mengajar mata pelajaran apa? Ekonomi ya Bu ya. Nah kalau di sini sekarang pemasaran, oke. Saya sedih mendengarnya Ibu. Pemasaran ya Bu ya. Nah ketika nanti Ibu ngajarnya, anaknya dulu ngajar pemasaran misalnya kelas 10 sama Ibu. Ketika nanti di kelas 11 itu nanti beda Bu. Jadi anak itu termanjakan dengan penghargaan. Karena termanjakan penghargaan, motivasi intrinsiknya tuh Bu yang asalnya gimana ya? Yang asalnya sudah ada muncul Bu, karena ada Ibu ngasih penghargaan tuh jadi sebetulnya itu teh penghukuman Bu. Sebetulnya menurut tadi pakar yang menyebutkannya. Jadi kayak misalkan gini, anak tulisannya bagus nih. Dia lagi bangga nih Bu, tulisan saya bagus gitu ya. Terus sama Ibu, tulisan kamu mah bagus. Rapih banget misalnya gitu ya Bu ya. Ibu tuh wah mau ini kan ke teman-temannya, datang tulisannya bagus, rapi. Nah itu sebenarnya Ibu tuh sudah mengkit kreativitasnya Bu. Jadi dia itu mengerjakan itu tuh jadinya untuk hanya sekedar mendapatkan penghargaan dan pujian. Jadi balik lagi ke motivasi tadi Bu. Jadi yang asalnya menulis karena memang untuk dia baca sendiri indah, bagus, rapi, untuk kepuasannya sendiri. Tapi ketika Ibu berlebihan memberikan penghargaan, itu jadi balik lagi Bu ke nomor 2. Jadi apa yang dia kerjakan itu hanya sebatas untuk dapat pujian saja. Kan banyak tuh anak yang seperti itu ya Bu ya. Jadi mau ke depan, bawain apa, Ibu mau dibantu apa. Hanya sekedar, hanya untuk penghargaan aja dari kita. Nah mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya Ibu, memberikan penghargaan itu bagus kalau kita memberikannya di waktu-waktu tertentu. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Kita lanjut aja sama materinya Pak Dadan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada
Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan ya memberikan waktu kepada kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terutama tentang keyakinan kelas yang Bapak Ibu belum pernah laksanakan bisa dilaksanakan dan direalisasikan di tahun ajaran depan. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Saya Dadan Saripudin, CGP 10 SMK 3 Bandung. Hari ini saya kolaborasi untuk kegiatan diseminasi terkait aksi yang nyata. Ini bagian dari kegiatan disiplin positif Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan dari mulai kajian teoritis, kemudian dari Bu Meida kaitan dengan bagaimana keyakinan kelas sebagainya. Nah, pada sesi saya sebetulnya ini adalah sesuatu yang sering Bapak Ibu temukan pada saat proses pembelajaran, di mana saya kebagian tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini salah satu teori yang dikembangkan dari beberapa. Kalau kita dulu mengenal dari siapa Bu? William Maslow. Yang paling terkenal tuh Maslow. Zamannya kuliah itu Maslow. Nah, sekarang ada kita kaji dari William Darrell. Ini salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia itu ada dia membedakan teori yang pertama dengan kedua. Zamannya Maslow bahwa kebutuhan itu ada tingkatannya, levelnya dari yang paling bawah sampai dengan paling atas. Dari mulai kebutuhan makan sampai aktualisasi diri Bapak Ibu. Nah, yang teori kedua ini yang dikembangkan di pendidikan guru penggerak ini, dia menggunakan pendekatan bahwa kebutuhan dasar manusia itu berupa lingkaran, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Bapak Ibu kalau melihat di koridor saya sebelah sini, anak-anak begitu istirahat, berkerumun di depan, mereka cari kesenangan. Mereka lebih senang bagaimana bertemu dengan kawan-kawannya, bercengkrama di pojok dan sebagainya. Bagaimana kesenangan ini dibangun, Bapak Ibu bisa melihat ciri khas SMK 3, semua tempat bisa digunakan untuk belajar. Ada yang di lapang, sering ya Bu ya kalau di lapang, di masjid, di koridor, di bawah pohon beringin, di koridor depan aula, semua bahkan di rooftop itu bisa dilakukan untuk proses belajar. Apa? Untuk membangun kebutuhan tentang kesenangan ini. Mereka senang untuk melakukan hal-hal yang baru, yang sifatnya sesuai dengan karakteristik pembelajaran di kurikulum Merdeka. Bahwa belajar tidak berupa kelas yang kotak seperti itu perbedaannya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata apalagi usia di fase F, anak-anak SMK ini sangat kelihatan ya Bu ya. Bagaimana anak-anak kita itu sangat cenderung punya bestie ya Bu ya, punya circle. Nah, di sini adalah kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang. Ketiga, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, itu circle-circle-nya gitu kan. Bahkan kalau di Bapak Ibu guru juga pasti punya circle, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang lain, makan ya Bu ya, istirahat, ngebaso, nah itu salah satunya itu. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu anak-anak kita ya, baik gurunya, siswanya adalah untuk bertahan hidup. Nah, salah satunya adalah kebutuhan bersifat psikologi untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan akan perasaan aman. Bapak Ibu kalau ketemu di jam pertama ngajar, sudah berdoa, sudah baca Quran, begitu berikutnya ditanya apa yang mau dilakukan, mau sarapan dulu. Itu adalah salah satunya ada di teorinya, kebutuhan akan bertahan hidup, makan, ya Bu ya. Istirahat ketemu, makan lagi. Jeda lewat istirahat, makan lagi. Karena emang kebutuhan dasar ini adalah salah satunya adalah bertahan hidup. Jadi Ibu lihat, kalau anak-anak kita kan begitu jam istirahat, bring ke kantin semua. Masuk lagi udah bawa bekal, makan pagi bekal, siangnya lewat jam pelajarannya makan lagi. Tapi itu tidak hanya di siswa ya Bu, Bapak Ibu guru pun sama. Begitu jam istirahat, hari ini kemana ya? Saya awal datang ke SMK 3 hampir semua sampai ke SD keliling. Bapak Ibu SD ke sana ke SMK keliling karena banyak banget kulinernya. Nah, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya dari kebutuhan yang keempat adalah penguasaan kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Bapak Ibu suka ketemu nggak anak-anak yang di kelas walaupun bukan KM, tapi mereka memerlukan seperti kemampuan apa ya? Ingin dilihat. Ada ya Bu ya?
kalau dia diskusi dia pasti duluan. Berarti itu bagus. Ternyata itu memenuhi kebutuhan ini. Pengakuan ya Bu ya, atas kemampuan. Kemudian kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kerja, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian keinginan dianggap berharga. Ya Bu ya, saya ada bagian dari kelas, kemudian saya bisa apa akan kelihatan. Jadi biasanya selain yang KM itu pasti akan muncul anak-anak yang dia punya kemampuan lain. Dalam arti dia bisa pengen tampil, dihargai, kemudian untuk meningkatkan pengaruh. Oh saya bahasa Inggrisnya belatihan lagi sebagainya. Tapi ini bagus sebagai bagian bahwa siswa kita harus memiliki kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, kebebasan akan pilihan. Jadi bagaimana kemandirian, otonomi, pilihan. Bapak Ibu, sekarang kalau anaknya udah SMK, Ibu ajak lebaran, gak bisa dipilihin ya Bu. Gak bisa disamain sekarang mah adik kakak semuanya disamain kan gak bisa. Karena ini kebutuhan kebebasan. Teorinya seperti itu. Mengendalikan arah hidup, kemudian kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba. Kalau banyak bergerak, wajar karena emang itu memenuhi untuk kebutuhan dari 5 kebutuhan ini. Jadi secara teoritis dari William ini salah satunya adalah melihat bagaimana 5 dari kebutuhan ini ada pada saat proses belajar. Sehingga kenapa ini menjadi bagian dari proses pemberakan di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Karena hampir semua teori yang dipakai William ini salah satunya adalah semua akan berangkat dari sini. Jadi begitu Bapak Ibu ketemu anak yang selalu lari ke kantin, harus ditanya, kenapa ini? Oh, mungkin di rumahnya dia nggak sarapan. Atau uangnya berlebihan hanya terus jajan. Seperti itu. Begitu ada anak yang selalu mendekati sama ibu, kemudian ajak diskusi, curhat, selalu pengen ketemu tiap datang, curhat, berarti dia butuh kasih sayang. Ataupun ada anak yang di kelasnya selalu gangguin temennya lapor ke gurunya nanti manggil, mungkin dia pengen ditanya sama gurunya, berarti itu bagian dari kasih sayang Bapak Ibu. Nah, kemudian salah satunya adalah bagaimana mereka menentukan pilihan ya Bu ya, kalau di sekolah. Nah, kalau di SMK, dari mulai program keahlian sudah ditentukan kan, dia akan memilih sesuatu jalur yang dia temukan. Tetapi secara dasar teoritisnya adalah ini akan mendorong bagaimana Ibu menggunakan gaya belajarnya. Nanti di kelas itu akan ketemu mana yang paling banyak suka kesenangan, mana yang anaknya fokus belajar, ada juga. Mana yang anaknya emang senang dengan sesuatu yang ramai ya Bu ya. Dia senangnya kumpul aja, kalau belajar kumpul, kerkom ya Bu. Nggak ada hari apapun tetap kerkom, kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu yang kebutuhan ini akan berdampak pada teori yang berikutnya tentang posisi kontrol yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rina. Jadi Ibu Rina akan menyampaikan bagaimana posisi kontrol setelah kita melihat siswanya A, B, C dan sebagainya. Kemudian gurunya juga harus bisa melakukan sesuatu yang berbeda tatkala melihat oh anak ini kenapa, kebutuhannya yang mana, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu nanti akan melihat bagaimana posisi kontrol ini kalau Bapak Ibu ada terkait penghukuman, memberi rasa bersalah teman, pemantauan manajer. Jadi kalau yang penghukuman ini yang selalu begitu datang tegur, marahin, mau apapun nggak pernah ditanya, pokoknya marahin aja, terlambat nggak pernah ditanya kenapa. Kalau yang pemberi rasa bersalah dia tidak akan marahin, tapi sedikit nyepet dan sedikit merendah. Nah, seolah capek mengurus anak ini karena terlambat terus. Kalau teman mah biasa menyapanya sebagai teman. Nah ini tapi emang sambil memperingatkan. Kemudian kalau pemantau dia akan melihatkan, kamu udah kesiangan, berapa banyak, hari kapan, sebagainya. Nah itu biasanya di depan gitu. Kalau yang manajer dia akan memposisikan sebagai teman. Dalam arti dia akan menunjukkan bagaimana memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nanti akan nyambung ke segitiga restitusi. Nanti 2 materi ini akan detail disampaikan oleh rekan saya Ibu Rina, seperti itu. Nah Ibu Bapak, barangkali yang ditanyakan dulu terkait dengan satu kebebasan. Apakah ada yang pernah ketemu kasus Bapak Ibu? Boleh? 1-2 pertanyaan saja sebagai penutup di sesi untuk yang kebutuhan dasar. Pernah belajar yang teori Maslow? Yang ini teori William? Pernah ya ketemu ya Bu ya? Ada guru BPBK? Ada? Bapak Ibu, pertanyaannya kira-kira
apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan informasi terkait dengan anak-anak ini tipikalnya seperti apa? Gaya belajarnya seperti apa? Bisa dilihat dari mana biasanya Bapak Ibu? Dari hasil apa? Hasil dari observasi awal. Nah, observasi awal nanti diberikan ke wali kelas, kemudian akan melihat kecenderungan anaknya seperti apa. Begitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada yang bertanyakan lagi terkait ini? Cukup? Cukup ya Bapak Ibu, nanti akan disambung, nanti di akhir kita akan siapkan diskusi lanjutannya dengan keyakinan kelas yang tadi yang dipraktekkan sama Bu Maida. Itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti akan disambung sama rekan saya. Sampai ketemu lagi di diseminasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Bapak Ibu hari ini. Terima kasih, atur nuhun Bapak Ibu. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ya, semangat. Di sesi terakhir, Pak Rifan, pemadaman Pak Rifan. Satu-satunya Bapak yang paling ganteng sedunia ya. Baik, izin melanjutkan mengenai diseminasi budaya positif. Ini merupakan rangkaian dari program Guru Penggerak. Kebetulan di SMK 3, insya Allah sekarang sedang berjalan program Guru Penggerak Angkatan 10. Ada pesertanya di sini, ada 7 orang. Ya. Perkenalkan saya Rina Marlina ya. Ini CGP 10. Untuk yang sekarang ada Pak Julius, mungkin sudah kenal ya Pak Julius sebagai kurikulum yang mengajar bahasa Perancis. Kemudian ada Pak Dadan Syarifudin yang tadi guru kejuruan MPLB. Kemudian ada Ibu Eva Syarifah, guru matematika. Kemudian ada Ibu Maida Amelia Solihati, kejuruan akuntansi. Ada Pak Ismail, kejuruan DKV. Kemudian saya sendiri guru mata pelajaran proyek IPA sekaligus pariwisata. Dan ada Ibu Sekar Gumilang, beliau sebagai guru seni budaya. Di sini ada Pak Julius sebagai wakasek kurikulum. Ibu Eva Syarifah sebagai staf kurikulum, kemudian saya Pak Muhammad Ismail sebagai ketua program keahlian DKV, saya sendiri sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, kemudian Bu Sekar sebagai ketua program keahlian usaha layanan pariwisata. Oh. Baik, izin memperkenalkan, PGP ini adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru. Jadi kenapa sih pemerintah melaksanakan yang namanya program Guru Penggerak? Begitu. Karena pada intinya adalah bagaimana memunculkan kembali bahwa guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi ada pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama kurang lebih 6 bulan Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah ini alurnya. Alurnya jadi sebagai motivasi buat Bapak Ibu nanti insya Allah ya menjadi guru penggerak ya. Hashtagnya adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Ulangi lagi Bapak Ibu. Menggerakkan ya insya Allah ya, nanti kalau ada pendaftaran langsung daftar aja ya. Pelaksanaannya itu ada daring melalui LMS ya, ada sinkronus dan asinkronus. Kegiatannya ini merdeka, ada mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, kemudian koneksi materi dan aksi nyata. Di sini kita didampingi ada fasilitator, kemudian ada instruktur ya. Dan berikutnya kegiatan luring bertemu itu dilaksanakannya oleh tim pengajar dari BBGP Jabar yang dulu kantornya itu adalah kantor Pempa TK IPA ya. Ada lokakarya kegiatannya, kemudian pendampingan individu dan gelar karya. Nah ini tujuan kita yang sekarang. Saya sebenarnya melanjutkan dari rangkaian materi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama tadi sudah disampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab yang sudah tadi dibahas oleh Pak Julius Maulana. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya, yang sudah dibahas oleh rekan saya Ibu Maida ya. Apa bedanya hukuman ya? Kalau misalnya hukuman itu tidak terencana ya, seperti halnya kalau misalnya Bapak Ibu jadi petugas piket melihat anak terlambat, disuruhnya apa? Kalau datang terlambat, pas Ibu piket biasanya disuruhnya ngapain? Hormat bendera ya, hormat bendera ya. Iya, yang tadi sudah dibahas sama Bu Maida ya, hormat bendera. Apa hubungan hormat bendera dengan terlambat terlambat ke sekolah gitu ya, korelasinya ya. Kemudian ada konsekuensi ya, ada restitusi. Kemudian sudah dibahas juga mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan.
Nah, sekarang yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan restitusi. Ada 2. Yang pertama adalah pembahasan tentang 5 posisi kontrol. Kontrol kita sebagai guru seperti apa, kemudian segitiga restitusi. Cara untuk bisa melakukan perbaikan terhadap siswa yang sudah melakukan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, gambar apa ini? Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu ya, coba ada tangannya Bapak Ibu, jari. Iya, senyumnya mana tuh? Baik, saya minta Bapak Ibu menyebutkan ya hewan apa saja yang Bapak Ibu bisa lihat sekaligus sambil menghitung. Siap? Ya. Oke, Bapak Ibu silakan hitung. Kemudian sebutkan hewannya ada apa aja, bebas, semuanya bersuara. 1, 2, 3, astagfirullah. Ya. Ada lagi? Buaya, ada lagi? Ada berapa? Ada yang udah dapat? Saya lupa ngitungnya. Saya lupa ternyata ngitungnya ya. 9. Ada yang lebih dari 9? Ada yang lihat buaya? Ikan, ya lumba-lumba. Baik ya. Alhamdulillah. Di sini kurang lebih ada 11. Sama ya, mendekati ya. Alhamdulillah kita masih fokus ya. Ada bakteri sebenarnya, ada virus ya, ada jamur yang nggak kelihatan, mungkin lebih dari 11 ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Nah ini adalah foto siswa kami, Afrilian Syah, kelas 12 DGL, yang akan naik dari kelas 12 ya, kelas 11. Restitusi. Sebenarnya sudah tadi disampaikan sebagian materinya. Sedikit membahas kembali, restitusi di sini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Terkadang ketika misalnya siswa melakukan kesalahan, ya kayak tadi udah terlambat, berdiri di lapangan olahraga sambil hormat bendera, nya lulumpatan ya, nya haredang, nya cangkuk, suruh hormat bendera ya. Kira-kira anaknya nurut nggak? Anaknya pas disuruh hormat bendera nurut nggak? Nurut. Tapi menurut Bapak Ibu nih, kira-kira apa yang dirasakan oleh anak? Kesel, malu, marah, ya, dendam. Gara-gara si ibu abis jadi hidung ya, karena perawatan ya. Jadi ketika misalnya terlambat lagi, dia akan takut, wah ketemu lagi sama si ibu ini. Mungkin dia nggak akan lanjut ke sekolah, mungkin dia akan nyelipin ya. Kalaupun dia datang, dia bersikap kepada kita pada saat ditegur, dia akan berubahnya dari segi sikap dia, jadi nggak suka ya, seperti itu. Nah ini pola-pola yang ingin kita ubah melalui yang namanya restitusi, adalah menghadirkan yang namanya motivasi intrinsik. Bagaimana perubahan itu bisa dilakukan oleh anak itu sendiri karena motivasi anak itu sendiri untuk bisa berubah ya. Baik, di sini ada yang disebut dengan posisi kontrol. Jadi guru itu memiliki posisi kontrol. Menurut Diana Gosen itu ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau, dan manajer. Insya Allah di sini memanajer semua ya, atau minimal teman ya, gitu. Baik, nih Bapak Ibu, ini adalah karakter penghukum. Jadi kalau guru sebagai posisi penghukum, biasanya menggunakan hukuman baik fisik ataupun verbal, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem peraturan yang ketat sebagai alat untuk menekan murid-murid yang lebih dalam lagi. Tanda petik. Cirinya apa? Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jari-jarinya nunjuk. Kalaupun nggak nunjuk, minimal melotot ya Ibu ya. Oke, di sini ada warna merah. Nah, saya belum tahu nih kalau Ustadz kalau marah seperti apa ya. Boleh nggak Bapak, Pak Rifan, menyampaikan memeragakan tulisan ini tapi dengan posisi yang memang seperti ini, penghukum. Misalnya muridnya Bu Yulita datangnya telat,
Coba marahi dengan kalimat ini. Ayo Pak Ivan, ayo coba Pak Ivan. Mulai berdiri Pak Ivan. Bacain aja Pak Ivan, tapi dengan dada yang memang seharusnya. Kan nggak mungkin terlambat lagi, pasti terlambat lagi, kan nggak gitu ya. Coba Pak Ivan, boleh? Dibacain aja Pak Ustadz. Nah kalau digituin sama Pak Ivan kira-kira perasaannya gimana ya? Ih Bapak kenapa gitu? Ya, jadi kalau penghukum itu ya cirinya kalau Bapak bahasanya, intonasinya, kuatnya itu lebih ke teman, nanti kita lihat ya. Tapi beda ketika misalnya terlambat lagi, terlambat, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, seperti itu. Ya, mungkin tidak disadari ya. Itu beberapa kejadian kadang kita kalau sudah kesal ya, muncul kata-kata itu dan ternyata kira-kira perasaannya gimana nih anaknya? Pasti merasa sakit, dendam ya, seperti tadi ya. Tiba-tiba dihukum dengan sesuatu hukumannya tidak nyambung atau tidak relevan. Oke. Berikutnya, nah ini pembuat rasa bersalah. Mungkin ini mah pernah ya, saya juga pernah. Pembuat rasa bersalah. Jadi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat ke anak. Kita coba ya. Maaf. Coba. Ini kan bahasanya gini ya. Yulita, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu senang ya bikin ibu kecewa? Iya. Iya. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, kira-kira menurut ibu nih, kalau ada bahasa demikian yang disampaikan ke ibu sebagai, kan kita sama-sama pernah jadi siswa ya, perasaannya gimana nih? Merasa bersalah tapi belum tentu mau berubah, kan bersalah aja saat itu. Bersalah aja saat itu. Oke. Karena kayak ada faktor dibuat salah gitu, kayak kita tuh gak pernah kayak gak ada bagusnya gitu, kayak kenapa berbuat kayak mungkin yang udah terjadi ya kemarin. Iya. Selama 2 kali. Oke, jadi tetap merasa ih kunaon si ibu teh nah teu naros ka abi ini salahna apa, kenapa saya telat gitu ya. Si ibu teh kenapa saya teh sayang sama ibu, tapi kenapa ibu nggak memahami saya, mungkin muncul perasaan seperti itu ya. Jadi tidak muncul motivasi atau keinginan dari diri untuk berubah, kendati sudah demikian disampaikan ya. Oke, berikutnya adalah teman. Nah, ini teman ya. Kalau posisi teman mah tidak akan menyakiti murid tentunya ya. Akan tetap berupaya mengontrol murid tapi secara persuasif atau melalui pendekatan. Posisi teman biasanya di sini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Guru sebagai posisi teman menggunakan bahasa-bahasa yang kayak teman aja. Kayak tadi Pak Ivan itu lebih cenderung teman ya, Bu-ibu ya. Jadi nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya juga merapat ke murid sambil senyum ya. Coba nih, ini masih Adi ya. Adi lagi main bola nih kayaknya ya. Mohon maaf. Nah mungkin Ibu Dwi Retno yang di ujung boleh coba dibacakan kira-kira siswanya siapa ya sih? Oh Adi, Pak Ivan siswanya. Coba Pak Bu Dwi, boleh dibacain Bu Dwi? Coba sebagai siswanya gimana Pak Ivan? Meleleh nggak tuh Pak Ivan? Meleleh. Mau berubah nggak kira-kira Pak Ivan? Mau berubah nggak kira-kira? Oh tergantung orangnya. Bagaimana nih tergantung orangnya? Oke, jadi memang gimana kondisinya ya. Tapi setidaknya dengan kondisi psikologis anak-anak yang usia rentangnya itu memang usia ABG, memang butuh teman, sedang butuh teman, ini mungkin bisa masuk. Tapi mungkin prosesnya agak panjang.
ada si ibu eta mah bager, walaupun akan berubah, muncul ada rasa malu, dia akan berubah, tapi mungkin prosesnya tidak cepat ya, begitu. Karena memunculkan motivasi intrinsik untuk kasus ini mungkin butuh prosesnya lama, tapi positifnya dia bisa berubah suatu saat ya, begitu. Berikutnya pemantau. Kalau pemantau ini lebih mainnya di konsekuensi. Jadi kalau misalnya ketika kalau ada anak mengerjakan tugasnya terlambat, biasanya ibu menegurnya seperti apa? Bu Seli. Realitanya. Oke, berarti sebelumnya sudah ada kesepakatan ya, kalau misalnya terlambat poinnya dikurangi, begitu. Jadi ada kesepakatan dulu yang menimbulkan ketika anak melanggar muncul konsekuensi yang harus diterima oleh anak. Jadi kita hanya memantau aja, itu namanya pemantau. Jadi kita nggak usah repot-repot, karena nadanya juga datar. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu pasti tahu sanksinya seperti apa. Ya, seperti itu. Satu lagi, nah ini manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan untuk muridnya yang mencari solusi sendiri, bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Ya, nadanya suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekati murid. Lebih kepada kita mengembalikan kepada keyakinan dirinya. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi dikembalikan lagi. Kalau kamu terlambat, kita cari dulu alasannya. Kenapa kamu terlambat? Apa yang bisa kira-kira kamu perbaiki dari situasi tersebut? Jadi kembalikan kepada siswa, siapa yang mau memperbaiki siswa itu sendiri, memunculkan motivasinya. Ya. Sebentar. Nah ini. Dari tadi 5 pembahasan mengenai posisi kontrol kita sebagai guru, ada yang disebut dengan penghukum, ada yang berasa bersalah, itu ternyata kontrolnya sifatnya negatif. Jadi membuat identitas siswa menjadi gagal. Gagal di sini dalam artian dia lebih cenderung untuk menghindar, atau dia lebih cenderung untuk tidak menuruti peraturan, atau mungkin dia lebih lagi untuk tidak mentaati peraturan. Ya udah, karena aku backlistnya begini, karena aku suka datang terlambat, ya udah silahkan aja. Seperti itu. Ya, tugas nggak selesai, ya udah. Kalau memang karena ditegurnya dengan cara demikian, aku juga nggak suka sama gurunya, aku juga benci sama gurunya, seperti itu. Itu muncul identitas gagal untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, berikutnya adalah untuk yang teman dan pemantau, ini disebut dengan kontrol positif. Ya, ada rangsangan atau ada sedikitnya motivasi buat siswa untuk bisa berubah walaupun memerlukan proses yang panjang, karena masih ada motivasi intrinsik atau motivasi dari kita sebagai guru untuk mendampingi mereka. Tapi beda halnya dengan manajer. Kalau manajer, bagaimana caranya supaya siswa bisa mengembalikan kebajikan yang ada dalam dirinya, mengembalikan kembali bahwa yang harus berubah adalah kamu sendiri. Ini yang disebut dengan kontrol diri. Jadi ini yang mudah-mudahan kita bisa capai sama-sama di lingkungan SMK 3 dalam mewujudkan budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya sedikit lagi pembahasannya, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini adalah cara untuk bisa memperbaiki agar kita bisa menjadi ini posisi manajer seperti apa. Ya. Ada yang disebut dengan menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, bahwa kita mereview ke anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah. Jadi tidak ada salah karena memang nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, karena memang jelas kalau pelanggaran rata-rata yang misalnya sepatu terlambat, itu memang rata-rata juga anak pasti pernah, termasuk kita sendiri, termasuk saya juga. Ya, berikutnya validasi kebutuhannya. Nah, ini mengembalikan apakah ada cara yang lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan. Mungkin ketika terlambat, dia itu mungkin ya terlambat karena membantu neneknya dulu di rumah. Nah, apa yang dia butuhkan untuk bisa datang ke sekolahnya itu lebih tepat waktu lagi dengan bisa memberikan solusi membantu neneknya. Berikutnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, dan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, mengembalikan kembali posisi dia sudah melakukan kesepakatan dengan kita, dengan sekolah ataupun dengan kelas. Misalnya, ketika mengerjakan tugasnya terlambat, ya. Apa alasannya? Tadi sudah dimulai dulu, apa alasannya? Pasti
setiap orang pernah melakukan keterlambatan tugas. Alasannya apa? Kemudian kamu tahu konsekuensinya. Kalau kamu demikian terus-menerus, apakah menurut kamu itu bisa mewujudkan cita-cita kamu untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang kamu harapkan? Seperti itu. Jadi mengembalikan lagi ke kebutuhan dasarnya, mengembalikan lagi ke keyakinan atau kebajikan-kebajikan yang dia harus miliki. Gitu ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Kata kuncinya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena memang manusia tidak terlepas dari yang namanya salah. Kemudian yakinlah bahwa banyak orang yang pernah melakukan kesalahan ini dan bisa menyelesaikan masalahnya. Validasi tindakan yang salah. Kata kuncinya, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu patut bangga sama diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Dan berikutnya adalah menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang tadi kesepakatan dan keyakinannya dulu. Kemudian apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga, dan apa bayangan kita tentang kelas ideal. Dan banyak pertanyaan sebenarnya yang bisa akan muncul dengan sendirinya ketika kita ngobrol dengan siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Intinya apapun yang kita lakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ya, demikian yang bisa disampaikan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.